Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sebelum pembelajaran daring kita mulai pada pagi hari ini, untuk para orang tua silakan bisa membimbing anaknya di depan atau di samping anaknya. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran ini juga, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita bisa semangat pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelum itu, mari siapkan agar kita tetap semangat. Tangannya di sini. Oke, saya mulai. Tuh, wadapat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita masing-masing supaya pada pembelajaran pada pagi hari ini kita bisa semangat. Oke, hari ini kita akan belajar di kelas 2 seperti yang sudah diinfokan kemarin. Sebelum pembelajaran daring kemarin kita selesai, kita sudah infokan bahwa hari ini kita belajar di kelas 2 di tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan di perjalanan. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah untuk para orang tua bisa menyiapkan teks dongeng ataupun teks cerita lainnya. Karena hari ini kita akan belajar tentang huruf kapital beserta beberapa tanda baca. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang sedang saya buat tentang keselamatan di rumah serta di lingkungan masyarakat, dengan penjelasan komposisi dasar 3.10, yaitu siswa dituntut untuk mempelajari tentang huruf kapital beserta tanda baca, titik dan tanda tanya. Di halaman pertama ya media yang sedang saya buat, di sini ada biodata saya. Kemudian dilanjutkan materi, yaitu penjelasan tentang cerita dongeng atau cerita rakyat, agar siswa sebelum mempelajari huruf kapital beserta tanda baca, siswa terlebih dahulu bisa membaca teks dongeng dan bisa mengamati. Di sini saya akan membacakan teks dongeng yang berjudul Buah dari Kesabaran. Pada suatu hari, seekor rusa nampak tengah berdiam di pinggir sungai. Dia sedang berpikir bagaimana cara untuk sampai ke seberang sungai. Menurut kabar, di seberang sungai terdapat banyak sekali makanan. Sedangkan di hutan tempat tinggal rusa, makanan telah habis.
Rusa sangat ingin menyeberang, tapi tubuhnya kecil. Jika ia tetap menyeberang dengan berenang, bisa-bisa dirinya malah tenggelam. Tiba-tiba, dari arah belakang muncul kerbau yang berlari sangat kencang. Tapi, ia langsung berhenti begitu melihat rusa yang sedang termangu. "Hei rusa, apa yang kamu tunggu? Di seberang sana ada banyak makanan. Aku sudah sangat lapar," ucap kerbau merasa tak sabar. "Aku masih bingung. Bagaimana cara sampai ke seberang sana?" jawab rusa tersebut. "Hahaha, buat apa bingung? Tinggal menyeberang saja," ucap kerbau sambil menggampangkan. Belum sempat rusa membalas perkataan kerbau, kerbau sudah bergegas masuk ke dalam sungai. Rupanya, kerbau sudah sangat kelaparan. Ia pun berpikir, tubuhnya yang besar tidak akan membuatnya tenggelam. Namun, apa yang terjadi? Hap! Tiba-tiba buaya muncul dan langsung menerkam kerbau. Kerbau pun tidak bisa menghindar. Sebenarnya buaya mengincar rusa, tapi rusa tak kunjung menyeberang. Beruntung, kerbau yang tidak sabar dan terburu-buru menyeberang tersebut. Rusa pun berlari ketakutan. Ia mencari aliran sungai yang lain. Sesampainya di pinggir sungai lain, ia berpikir, lalu dari arah belakang muncul kelinci yang berlari sangat kencang. "Hei rusa, mengapa kamu termenung?" tanya kelinci. "Aku masih belum menemukan bagaimana cara menyeberang ke sungai," jawab rusa. "Tinggal berenang saja ke seberang." Kelinci kemudian menceburkan dirinya ke sungai. Apa yang terjadi? Oh lala, tubuh kelinci terbawa arus sungai. Ia pun hilang hanyut tenggelam terbawa arus sungai yang deras. Rusa terus berpikir. Tak lama kemudian, ia menemukan pohon pisang yang telah mati. Dengan sangat hati-hati, rusa membentangkan pohon itu di atas sungai. Aha, jadilah jembatan pohon pisang. Rusa langsung melintas jembatan tersebut. Akhirnya, rusa bisa sampai di seberang sungai dengan selamat. Dia bisa makan sepuasnya di sana. Itulah hasil dari kesabaran rusa. Jika saja ia tak sabar seperti kerbau dan kelinci, mungkin ia akan bisa sampai di seberang dengan selamat. Terima kasih. Selanjutnya, materi di sini saya akan menjelaskan tentang huruf kapital. Apa sih huruf kapital itu? Huruf kapital adalah huruf besar yang merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Nanti saya akan contohkan di sebelah sini. Ini tentang huruf kapital. Oke. Di halaman selanjutnya ada contoh-contoh penggunaan huruf kapital. Contoh penggunaan huruf kapital pada awal kalimat beserta nama serta nama hari, alamat dan lain sebagainya. Nanti saya akan contohkan ada di sebelah kiri saya. Saya akan memberikan contoh huruf kapital. Cermati untuk adik-adik semuanya. Huruf kapital adalah A, B, C, D. Ini adalah huruf-huruf besar yang nanti akan kalian pelajari, yang biasanya berada di awal kalimat. Bukan yang huruf seperti ini. A, B, C, D. Ini huruf, namun tidak huruf kapital. Bisa kalian pahami? Saya akan memberikan contoh beberapa kalimat untuk huruf kapital. Saya akan memberikan contoh kalimat saya akan memberikan contoh penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Di sini saya akan memberikan contoh penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Tolong dicermati untuk kalian semuanya. Yang pertama, hari ini. Ini adalah huruf kapital
saya akan pergi ke pasar. Ini adalah bentuk penggunaan huruf kapital pada kalimat pertama. Ini adalah huruf kapital di kalimat pertama. Adapun penggunaan huruf kapital pada nama-nama hari. Saya akan memberikan contoh satu kali lagi penggunaan huruf kapital pada nama hari. Senin pagi kita akan upacara. S adalah bentuk penggunaan huruf kapital pada nama hari. Walaupun pada awal kalimat ataupun di tengah kalimat pun, nama-nama hari, nama alamat, beserta nama-nama lainnya yang penting, nama buah, bisa dijadikan dengan huruf kapital. Bisa kalian pahami? Terima kasih. Di halaman selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tanda baca. Pasti tidak asing lagi untuk adik-adik semuanya. Apa sih tanda baca itu? Di sini tanda baca secara umum kita akan mempelajari tanda baca titik dan tanda baca tanya. Apa sih tanda baca titik itu? Tanda baca titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari kalimat. Biasanya tanda titik berada di akhir kalimat tersebut, kemudian dilanjutkan dengan huruf kapital. Nanti saya akan berikan contohnya. Ada di sini. Contoh yang pertama, Rosa akan pergi menyeberangi sungai. Ini adalah tanda titik yang memperingatkan pada akhir kalimat. Bisa kalian pahami? Adapun juga kalimat tanda tanya. Apa sih yang dimaksud tanda tanya itu? Apa sih yang dimaksud tanda tanya itu? Kalimat tanda tanya adalah kalimat yang menandai pada akhir kalimat yang berupa pertanyaan. Saya akan memberikan contohnya. Apakah Rudi sudah belajar? Ini adalah contoh kalimat tanda tanya. Cara membacanya pun berbeda dan ada sedikit perubahan pada akhir kalimat. Contohnya, apakah Rudi sudah belajar? Berbeda dengan tanda baca titik. Rusa akan pergi menyeberangi sungai. Ada ketegasan di dalamnya, yaitu tanda titik, dan ada juga perbedaan pada akhir kalimat pada saat tanda tanya. Cara membacanya adalah, apakah Rudi sudah belajar? Apakah sudah paham? Di halaman terakhir media yang saya buat, di sini ada lembar kerja. Ada beberapa soal yang adik bisa mempelajarinya nanti di rumah. Semoga media yang saya buat ini bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya dan bisa digunakan secara maksimal agar pembelajaran tetap berjalan secara kreatif serta inovasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.